pos ni roha pasahaton tu debata. The power, kekuatan ada di sana ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima namang ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Shalom. Horas madihita saluhut na. Uriana hinahulongan di bagasan Kristus Yesus, di sadatiki marlayar ma kasada kapal, laut wisata mabuan maribu panopang, dungi lebih hurang 5 mil kapali marlayar sian pelabuhan topuro maalogo na macaigogo dohot udan na makorom kapali. Ala songonima kondisi na masa di kapali keluar masude panupang, jala godang na merasa cemas, khawatir, takut. Ramolo hita di posisi songoni sarupa duate omanginang molo sonari konteks yang lebih relevan mar pesawat hita. Ada turbulensi sedikit, pitor gugur ita martangiang. Kan itu, mula dong pesipangan undang peduli behita. Na martangiang terus. Rasa khawatir dan cemas timbul. Jala adong ma disidak danak dang pola songon na tua-tuai ibana, kekhawatiran dan kecemasannya, tenang do ibana bahkan marikati. Ay songoni dok dana kati amanginang ngatangi si son ay tong do mekel. Jadi istimewa ni dagdanak sonari halaki berantem, bermusuhan 5 menit nai ngarap mangan halaki mekel. Hati nabulus yan dagdanak. Sehingga tidak salah Alkitab menyoroti sikap seorang yang ingin masuk kerajaan Allah harus seperti seorang anak kecil. Jadi dagdanakon marika tima ibana ale romana tuai na soibo tohodo ahana masa. Kamu tidak takut, kamu tidak cemas, tokin naira mati mahita, mungkin kapal ini akan tenggelam. Ali dok dagdanakima buhasekun mabiyarau. Dang mabiyarau. Buhasa dang mabiyar honin akan na tuai disi. Karena saya kenal siapa nakuda kapal ini, yaitu ayah saya. Dan ayah saya adalah orang yang hebat, yang tidak akan mungkin membuat kapal ini tenggelam. Amang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, sebuah iman, keyakinan, haporseon, sian dagdanakon, ala ditada ibana takas, isido amongna. Karena dia kenal benar siapa ada yang menjadi nakoda dari kapal itu, membuat hatinya tidak takut, cemas, khawatir. Uriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, ra danga dong be na tumabo jalan na lebih membahagiakan molo adong na menjamini ngolu tahun. Kalau hidup kita terjamin, ada yang menjamini, ada yang memproteksi. Sebaliknya na humacit ima molo ngolu tahun toktong di bagasan ancaman, terancam, sangat tidak enak. Ngolu si ganupari terjamin. Ay nama buan godang holosoan halak ima ala memikirhon ahado nanaing si panganon nami apa yang akan kami makan dan minum. Masa tuanya terjamin. Kalau ada yang masa tuanya terjamin, dia tidak akan khawatir. Idombain godang molo naik peciun sudah mulai khawatir karena sudah pasti berubah dari segala berbagai keuangan atau hal lainnya. Yang paling membuat kita bahagia adalah kalau hidup kita ini terjamin amang inang. Godang dohalak na lomos rohana di masa depan. Taringo tu geleng na ale molonunga pasti ibana yakin adong do jaminan tu pendidikan yang nakonna. Sehingga banyak program-program dari berbagai bank untuk menjamin pendidikan anak-anak. 5 tahun ke depan dia bisa ambil lalu dia bisa kuliah dan seterusnya. Pos rohat tadi si. Odo namasa ditongani parnguluan ni si Musa diturpukon. Dia meminta jaminan dari Tuhan supaya dia tidak khawatir, supaya dia tidak ragu, supaya dia tidak cemas. Jala odo amang inang sada seruan ditongani minggu ta sadarion nama goar mai minggu info kafit.
Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diarahkan hari ini memasuki Minggu Info Covid. Dan mungkin amang inang sudah banyak yang tahu apakah itu Minggu Info Covid. Jowon nama au dungi alusak kumah ibana. Diambil dari Mazmur 91, Pesalmin 91 ayat 15b. Jowon nama au dungi alusak kumah ibana. Marhite gor ni minggu di papatar do tuhita amang inang say alusan ni debatado saluhut akan mangido pangurupion tu ibana. Inilah nama minggu hari ini, Minggu Info Covid. Jowon nama au jadi alusak kumah ibana. Memanggil Tuhan. Minggu hari ini mengarahkan kita semua untuk memanggil Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Marhite jamita parjupangan nisi Musa dohot debata. Amang inang 2 Musa 30 ayat 15 1 20 on secara khusus imam manaringoti pakatayon ni si Musa dohot debata, di mana Musa meminta jaminan pada Tuhan supaya dia tidak takut. Ini adalah direct dialogue between God and Moses, suatu percakapan langsung Musa dan Tuhan. Kalau kita perhatikan amang inang jalata jahado turpukon dari ayat-ayat sebelumnya secara penuh pasal 33, ada kesalahan bangsa Israel pada waktu itu, yaitu mereka menyimpang dari Allah. Madau halakisian debata manoba debata sileban. Sehingga dikatakan di pasal 33 ayat 3, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk di doknisi amang inang. Bangso natakang maroha dohonin na Tuhan di ayat 3, pasal 33 ayat 3. Atik tung siap homaon bayanokku di tengah jalan. Kalian adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan sudah berkata itu kepada mereka. Alamani bilma bangsaon manoba debatasi leban. Adong maganggu rohani si Musa. Pitoro maibana tu debata, pajupang maibana tu debata, imana gabe turpuk jamita sadarion. Di ayat pitu di dok amang inang, alay anggo si Musa dibuat ma udung-udungi jala di pajongjong mai di balian holang sian parsaurani. Jadi ada tempat khusus Musa berjumpa dengan Tuhan. Memang di ayat 15 dan pola dapat hita di dia, alay ikon mundur do hita otik amang inang majahat turpukon di ayat pitu. Ternyata perjumpaan Musa dengan Tuhan itu di satu tempat, kemah khusus. Pajupang masih Musa doh Tuhan debata di dok di ayat pitui adong sada kemah di pajongjong udung-udung di pajongjong ninna. Asaboy ibana pajupang di si. Jala dong do proses amang inang neng pajupang doh Tuhan debata di ayat 8. Jadi molo jupa ruar si Musa lahom manopot udung-udungi hehebe masa dok bang soi las jongjong ganup di pituni udung-udung nabe. Lihat betapa terhormatnya ketika Tuhan akan berbicara kepada Musa, sude bang soi kon haluar dosian perkemahan jongjong mahalaki di hadapan pintu nih perkemahan nih. Jadi mulu ngasih Musa laut tuh perkemahan. Jadi satu perkemahan yang didirikan ini agak jauh dari perkemahan tempat mereka tinggal. Mulu nu ngasih Musa bor hatusi ikon haluar masude bangsoi. Alanang wiboto nasi dan naik pajupang masih Musa dohot. Debata lihat amang inang karakter sikap seseorang yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Si Musa doh naik pajupang dohot Tuhan ini ale dohot masude bangsoi hehe. Laho menghormati suatu peristiwa perjumpaan Musa dengan Tuhan. Di ayat 8 dikatakan ruar nasida amang inang. Dan ayat 9, jadi dung masuk si muta tu bagasan udung-udung itu buat ma obun, ada tiang awan. Jadi kalau tiang awan itu ada di atas kemah itu berarti Tuhan sudah hadir di sana. Laus jongjong di bagasan pitu ni udung-udungi jalan makatai dohot si Musa. Dan ayat 10, sikap selanjutnya yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi sandok bangsoi marnida opuni marsi jonjongi jongjong di bagasan pitu ni udung-udungi gabe hehebe masa dok bangsoi laos. Ayat 10 bagian C. Laos marsoba ma nasida ganup di pitu ni udung-udung nabi. Di depan pintu kemah mereka semua bersembah sujud. Apa yang menarik dari perjumpaan Musa dengan Tuhan? Dari ayat 7 sampai 10. Amang inang, ketika seorang mau berjumpa dengan Tuhan, dia harus mempersiapkan hatinya dengan penuh. Musa mewakili bangsa itu.
Tapi seluruh mereka hormat mendengarkan, menyaksikan apa yang akan Tuhan katakan kepada mereka melalui Musa. Haruar nasida. Jadi dang sibuk be di bagas pak udung-udung nai manang ape ulau nai kun haluar do nasida. Stop, lakukan semuanya, yang dilakukan semuanya berhenti dulu, lalu keluar, lalu mereka menyembah Tuhan, sujud. Ini salah satu praktek iman yang bisa kita terapkan hari ini. Buah do sikap karakter tapa jupang doho Tuhan diri kita. Buima perjupang doho Tuhan marhite hari Minggu songonon amanginang. Kita pasti sudah persiapkan banyak hal. Unang ngaro tu gereja pilihan na peate ijuluan dari itu karisarana. Mana tertinggal. Bui doa dong songon amanginang mau berjumpa dengan Tuhan tapi tidak totalitas. Kan begitu. Sudah harus disiapkan hatinya, pikirannya, dirinya semua mau berjumpa dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di belakang sana nantilah. Mulut tumpe adong arisan bona tahun non anu ma dipikiri. Sonari pajupang mau doot debata. Jumulo pajupang doot Tuhaku. Maka tahi Tuhani doot tahu marhite edi puji-pujian tangiang tarlu mo bijamita. Jadi kalau bangsa Israel bisa menerapkan hal demikian, serempak mereka. Saya pikir konteks ini bisa dipakai di tahun 2023 khususnya bagi jemaat. Darlumoy manangihon hatan dia bata, tidak ada lagi konsentrasi yang lain terbagi. Holan manangihon hatan dia bata. Dan ada tempat khusus dibuat di sana dikatakan amanginang. Tempat khusus. Sarupa mo di konteks sonari, mulu di gereja saya dokdo. Unang marisap di gereja doon kan itu? Akas itu besok di konsistori. Unang marisap di luar mak. Di konsistori menganggap satu tempat itu adalah tempat yang dikuduskan. Paling tidak di sini jangan terjadi kekacauan, jangan terjadi pelanggaran. Jadi itu sebenarnya adalah suatu tradisi yang sudah ada sejak perjanjian lama. Karena berjumpa dengan Tuhan bisa di mana saja, karena dia Allah yang imanen, bukan yang transenden. Dia Allah di mana saja, tetapi dia juga Allah yang hadir di satu tempat di mana kita mempersiapkan diri kita secara khusus untuk berjumpa dengannya. Alani amanginang muluro tu gereja adong do asing pakilalaan siana manghihuton amanginan live streaming pasti berbeda. Itu sebabnya kalau dikatakan live streaming sudah memudahkan kita tidak perlu datang ke gereja, ini perlu dikoreksi. Itu berlaku bagi mereka yang memang tidak mampu hadir karena sakit. Unang kita hipas live streaming anong dumar sait si hol roha tu gereja. Adi gondo malu mau ngasih holau tu gereja inna musai kan? Ali ditiki hipas dan ro tu gereja. Jadi live streaming ini adalah bagi mereka yang sudah tua, bagi mereka yang sakit, tidak bisa hadir. Ale molo hamu amangina ati kadung ibege jami tahu nanti suatu muruk kamu tuau. Nah live streaming, kalau amang inang sehat, datanglah ke gereja. Pakilalan marasing do pajupang dohot Tuhani. Bukan tidak bisa Musa berjumpa dengan Tuhan di kemahnya sendiri, tapi dia pergi ke satu kemah yang dikhususkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi amang inang di tahun 2023 ini semoga jumlah persentase jemaat yang hadir bertambah terus karena kerinduannya berjumpa dengan Tuhan. Uriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus, Musa di bagasan turpukon mangido di pakatayon doha Tuhan debata mangido pangurupion penyertaan supaya Tuhan menjamin hidupnya. Marhite na pajupang ibana doha Tuhan debata. Kalau kita lihat amang inang di ayat 12, saya akan mundur dulu sedikit sebelum ke nats ini. Sebenarnya ada salah satu sikap Musa, dia sedikit khawatir atas kehidupannya. Di ayat 12 dikatakan, Ida ma nunga di dok homa dok au togi hon mabangsoon nakok alai dang di pabotohoko tuau manang ise naing suruommu. Dia bertanya pada Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya ada sedikit kekhawatiran dalam hatinya. Idoko dongan wow, alidang di pabotohoko isi do nagabe dong aku ninna. Jadi ayat 12 ini sebelum ke ayat 15 kita melihat percakapan sebelumnya bahwa Musa merasa takut dan khawatir sebenarnya membawa bangsa yang tegar tengkuk ini. Alai Roma hatani dia bata amanginang. Lahu patuguhon ibana. Jala Roma keyakinan si Musa di ayat 15 yang sebelumnya pada ayat 14 dikatakan Tuhan, ikon bohiku dongamu mardalan. Asa hutogi hoko tu hasonangan. Setelah Tuhan berkata demikian,
Barulah Musa berkata yang menjadi nats hari ini ayat 15. Alainin nasi Musa matu Jehovah, molo sotok tong bohimi manguluhok kami, unang manian togihok kami nakok sianon. Amang inang, songon ilustrasi na parjulo. Sudedo hita merasa khawatir dan cemas. Semua kita merasa takut dan cemas. Bahkan kalau hati Amang dan Inang ini sekarang bisa dibuka dan tertulis, saya bisa baca satu-satu, saya jamin hampir 90% memiliki rasa kekhawatiran. Bisa tentang parnguluota, gumodang iya nakota. Mulung 30 tahun torman pikir na toras naon adigan manain muli manguli anakon. Masuk 35 tahun ngan tabba mabiyar behita kan hidup. Pernikahan pun begitu. Sudah menikah lalu belum ada keturunan, mulai ada rasa takut dan cemas. Yang bekerja pun begitu. Nang sekolah pesongoni lulus, pitor adong do kekhawatiran. Yang sudah masuk usia lansia pun mungkin mulai lomos roha, ada udah pakilalaan cemas. Ay ngamoru gogo dohot aka kekuatan lahu mangulahon ulahon si gandup hari. Amang inang onma sada penyertaan Tuhan nah di pasahat tu hita marhite turpuk jamita mingguon, bahwa ayat 15-16 ini memberitahukan kepada kita pos ni roha dohot pasahaton diri di panugunoguon dohot pasu-pasun debata di bagasan pardalaran ningoluta ido narikot. Pos rohaku di Tuhaku dang tarbain tarhiri mau. Odo tok tong tangi aku tu lambung lebih pos doro haki. Aduh udah songan marede. Saudi nang lirik na kan. Ali terus dihiton. Ada terpulusi mau ada ku foto edin maksudnya kan. Salah satu lagu yang sangat menginspirasi, bawaan liriknya mengatakan saya tidak takut donganan itu hani doau boanon na autu sih apapun yang terjadi di dalam hidup saya pada akhirnya ikon boanan itu hani doau tu surga hasonangane. Kalau ini semua kita yakini menjamin hidup kita dan mabiar kita menginang tidak merasa khawatir dan takut lagi. Idom bahen di dok pasu-pasu mah hami Tuhan marhite hatani si musaon molodang ho na madongani hami unang masuruh hami nakok sianon unang togiho kami nakok sianon. Dia minta pada Tuhan, kalau kau tidak menyertai kami tidak perlu kami berjalan. Songoni mah kita mangina bagaimana kita minta memelas kepada Tuhan supaya dia menyertai, menjaga kita, melindungi kita di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita yakin terjamin kehidupan kita dapat berjalan baik bersama dengan Tuhan. Alani ia manginang atik adong nasolot di bagasan rohatan wae. Saya mau lita memikiri boado asaboi dalam keluarnya bagaimana supaya bisa ada solusinya. Hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Pos ni roha pasahaton tu debata. The power, kekuatan ada di sana ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Aliunang satonga totalitas kita serahkan kepada Tuhan. Dukonia manginang di dokma di ayat 10 pitu dunginin na Jehovah matusi Musa nang hatao na ni dokmu odeng bahenokku doi ala nang jupangan asini rohaho maradupon hau. Siapakah orang yang diberkati Tuhan? Siapakah orang yang disertai Tuhan? Ayat 17 berkata orang yang mendapatkan kasih karunia. Siapakah mereka? Siapakah dia? Molo naing dohot hita. Gabe halak na di pasu-pasu. Na dapotan asini rohani Tuhani. Toktong mah hita makaporsyai Tuhani.
Bahkan dikatakan ayat 17, nunga hutadaho pola guarmo. Sampai nama pun Tuhan mengetahui. Urasa mulu husuku kita isi sudah guarna dong sahuriau na romar minggu sadarion. Radang sudah itu maboto ate amanginang. Paling nyonya si anu, amang Abigail, amang apa, tapi namanya kita persis tidak tahu. Tapi bagi dalam teologi Kristen, nama itu sangat berarti. Jadi kalau dikatakan apalah arti sebuah nama, bagi teologi Kristen itu tidak berlaku. Karena Tuhan akan memanggil kita berdasarkan nama kita. Idombain namanginang di teologi kita HKBP mulu nunga terdiri sahalak poso-poso negatif gorna. Nga marsai tina dan cocok gorna. Nga dididikan torang pangudingan, igati magabe torang sinodangan. Ala marsai tina upungna. Jadi saya ada jok doon, ali apa ditiki penghakiman di buku benar-benar ya kan? Jadi amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teologi nama bagi orang Kristen itu sangat penting. Alibu ido gabi lupa, alana di identitas halak Batak, apalagi seorang perempuan, nama bisa sampai lupa. Bisa sampai lupa. Ini saya baca dalam sebuah buku, isarana guarna si anu, molonunga marhasohotan, dan dijobe guarna, tokaina. Ikon dijodo nyonya, si buaya isarana. Molonunga dong yang nakonna, gabe omani, si Rahel. Molonung ada opungna, opuni. Jadi bisa kita lupa nama kita karena sudah lama tidak disebutkan. Sampai status sebelum menikahnya nama itu dipanggil. Dan kita yang mengenang khususnya tu Akaina. Tapi pada hari penghakiman nanti nama kita itu yang dipanggil Tuhan. Alani yang mengenang sutung lupa kita guarta teh. Tapi ini hanya sebuah ilustrasi, ale memang itu diangkat sebagai sebuah fakta bahwa memang nama bagi teologi Kristen itu sangat penting. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan menjamin kita supaya kita tidak takut. Hari ini kita diyakini, bahkan ketika Musa minta uapa tadi rahon matua uhamuliaumi, dia masih minta pada Tuhan lagi. Padahal Tuhan sudah katakan, aku akan menyertai engkau. Di ayat 18, patadi rahon mahamuliaumi. Dan ini sering terjadi kepada kita. Masih kita ragu, masih kita takut. Lalu Tuhan katakan di ayat 19 sampai penutup, tidak ada satupun yang tahan melihat wajahku yang dapat hidup. Artinya amanginang, marhite turpukon, diyakinkan si Musa bahwa Tuhan akan menjaga, menyertai dia. Molotung pesipata lomos rohata, ganggu rohata, alai di bagasan turpukon. Didok hatan debata bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menemani kita. Dan ayat 21 sampai 23. Molidok disi amanginang idama adong sada hajongjongan mardonokon au ikondisi hojongjong di atas dolok batu. Jadi ketika Musa minta patadiraun mahamuliau mutuau, dia lusi Tuhan do. Ale marhide sada dang pajupang maradopon bohi. Tapi ada yang ditunjuk oleh Tuhan ayat 21 sampai 23. Kesanalah dan bertemulah dengan aku di sana. Di manakah itu amanginang? Kalau kita lihat pasal selanjutnya 34 ayat 2 itu adalah Gunung Sinai. Saya akan bacakan di pasal 34 ayat 2. Ikon hobas maho sogot manogoti asa sogot ho nakok tu dolok Sinai laus jongjong disiho dia dopaku di pusuni doloki. Jadi di sanalah Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Jadi ahana dipanggil dosi Musa, dia lusi Tuhan doa amanginang. Dan seperti itu juga kita. Apapun yang kita minta pasti Tuhan berikan. Aleho bardo tulomoni rohani debata. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hobar tu guarni minggu sadarion. Info kafit. Atong jauh madebata. Digulmit ni nguluta. Jauh madebata. Digulmit ni parsoryomu si taonomu. Jauh madebata. Disude sihol ni roham. Jauh madebata. Disude akka ulaumu. Jauh madebata ai alusani debata dohita. Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Tuhan menyertai kita. Dan yang membuat hidup kita berkualitas adalah ketika kita memiliki iman, keyakinan, baru kita bisa berjalan bersama Tuhan. Yang mengisi relung hati kita itulah yang bisa membuat kita menjadi memiliki kualitas di dalam iman kepada Tuhan. Amanginang na hinaholongan,
Saya akan menutup khotbah ini dengan satu tayangan video, dan Amang Inang akan melihat bagaimanakah perbedaan orang yang memiliki, mengisi hati dan pikirannya dengan iman melalui sebuah ilustrasi botol. Boleh ditayangkan oleh tim multimedia. Bagaimana setiap orang menunjukkan kualitas hidupnya menjalani hidup ini, membuat dia bernilai. Diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Pikiran tahun, ada hati kita dan pikiran kita yang diisi firman Tuhan, iman dan keyakinan, maka kita memiliki nilai yang tinggi untuk dapat bertahan menjalani hidup setiap hari. Isilah terus hidup kita dengan iman, keyakinan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.